Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok kedua akan mempresentasikan hasil dari kami, yaitu dari perusahaan Pepsi. Yang pertama ada saya sendiri, Wiwi Asani. Yang kedua Yanuar Wihayana. Yang ketiga Dia Ayu Mutmainah. Yang keempat Priska Agustria Faridutul Istiqomah. Yang kelima Ferry Vihertanto. Yang keenam Agustiana Hoirunisa. Pertama ada profil perusahaan Pepsi. Pepsi didirikan tahun 1965. Pendirinya Donald Kendall dan Herman Lai. Berkantor pusat di Purchase, New York, Amerika Serikat. Produk minuman dan makanan. PepsiCo Inc. merupakan perusahaan internasional yang bergerak di bidang produksi dan distribusi makanan dan minuman yang terkemuka di dunia dengan merek-merek terkenal seperti Pepsi dan Cola, Lay's, Quaker Oats, Tropicana, Gatorade, dan beberapa merek terkenal lainnya. Produk yang pertama yang dihasilkan oleh perusahaan yang dipelopori oleh Donald Kendall dan Herman Lai ini diantara lain yaitu Pepsi dan Cola, Diet Pepsi, keripik jagung Fritos, keripik kentang Lay's, snack Cheetos, keripik kentang Ruffles. Dengan hadirnya produk-produk ini membuat perusahaan ini menjadi salah satu produsen makanan dan minuman berkualitas terkemuka secara global. Setahun kemudian, perusahaan telah mampu melebarkan sayapnya hingga ke Jepang dan Eropa. Selanjutnya adalah visi dan misi Pepsi. Visi Pepsi meningkatkan secara berkelanjutan semua aspek di dunia di mana Pepsi beroperasi, baik lingkungan, sosial, ekonomi, dan menciptakan hari depan yang lebih baik daripada hari ini. Visi Pepsi yaitu to make PepsiCo the world's premier consumer products company focused on convenient food and beverage. Didukung dengan nilai-nilai perusahaan antara lain sustain growth, empowered people, responsibility and trust. Adapun beberapa analisis lingkungan eksternal, salah satunya dari faktor ekonomi. Di Brazil, yang merupakan pasar terbesar Coke telah kehilangan lebih dari 1/10 dari 54% pangsa pasar karena beralih ke minuman lokal dengan harga yang lebih murah. Yang kedua, faktor hukum. Pepsi sempat terhalang oleh kebijakan pemerintah India yang melarang penjualan produk Pepsi di negaranya dikarenakan pada tahun 2004 petani di India melakukan protes terhadap pabrik Coke bottling di India yang menyebabkan air sumur kering. Yang kedua adalah faktor sosial. Faktor sosial dan politik yang sering terjadi di Amerika dan di negara-negara lainnya berpengaruh pada perkembangan Pepsi. Ketika Amerika menginvasi Irak, tumbuh budaya anti-Amerika di negara-negara Muslim atau yang bersimpati dengan Irak. Kondisi ini mengakibatkan penjualan Pepsi sempat terganggu. Yang terakhir adalah demografi. Pembelian atau konsumen dari produk Pepsi mencakup segala usia dari anak kecil, remaja, dan orang dewasa di seluruh dunia sehingga dapat dikatakan produk Coca-Cola Company relatif aman terhadap isu demografi. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Penerapan SWOT pada PepsiCo, strength atau kekuatan, ekuitas merek, memiliki pengakuan dan reputasi merek yang tinggi dan menjadi salah satu merek paling terkemuka dan terkenal di dunia dalam sektor makanan dan minuman. Itu juga dikenal sebagai merek kaum muda. Kepemimpinan kuat. Di bawah kepemimpinan Indra Noya, PepsiCo telah berjalan dengan sangat baik. Ia berhasil bertahan di posisi nomor 2 di sektor makanan dan minuman lengkap, hanya di belakang Nestle di bidang itu. Loyalitas pelanggan. PepsiCo memiliki basis pelanggan yang sangat setia. Dalam kategori minumannya, semua minuman ringannya memiliki rasa ikonik dan itulah sebabnya pelanggan mereka tidak lebih suka berganti merek. Mereka telah muncul sebagai merek yang sangat kuat dalam hal jus dan kategori air kemasan. Distribusi kuat. Pepsi telah hadir sebagai global di lebih dari 200 negara yang menyediakan jaringan distribusi yang sangat baik. Supply chain. Memiliki salah satu jaringan rantai pasokan terbaik di dunia, mempunyai produk tersedia di seluruh dunia.
Selain itu, mereka juga memiliki logistik terbalik yang sangat efisien yang terkait dengannya. Target audiens jelas. Pepsi, Coca-Cola yang tidak sebari selalu memiliki target audiens yang jelas berkelompok muda. Itu memiliki menargetkan anak muda melalui iklannya dan umumnya anak muda ditampilkan lebih pintar dari yang tua. Pesannya jelas, Pepsi adalah hal yang penting. Selanjutnya, weakness atau kelemahan. Persaingan ketat dari Coca-Cola dalam kategori minuman ringan mereka. Mereka selalu berhadapan satu sama lain. Persaingan ini dengan demikian memberikan ruang bagi basis pelanggan yang tidak begitu setia untuk beralih merek dengan cepat. Ketergantungan produk. Mereka hanya ada di industri makanan dan minuman yang mungkin berbahaya dalam jangka panjang. Mereka perlu mendiversifikasi bisnis mereka ke segmen produk lain untuk menjadi pemimpin global. Produk dianggap tidak sehat. Sebagian besar minuman ringan PepsiCo dianggap tidak sehat. Duta merek. Ucapan salah satu kinerja buruk dari tokoh atau selebriti terkenal. Pada gilirannya dapat merusak citra merek PepsiCo karena mereka adalah wajah organisasi. Ketergantungan yang berlebihan pada selebriti untuk mendapatkan dukungan adalah resiko yang sangat besar. Produk yang gagal. Banyak produk gagal seperti Kristal Pepsi yang merusak citra merek PepsiCo dan dengan demikian memberi ruang bagi pesaing untuk tumbuh. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang opportunity atau peluang dari PepsiCo. Peluang yang pertama yaitu ada pilihan sehat. Itu maksudnya adalah harus bekerja lebih untuk meningkatkan implikasi kesehatan dari produk mereka dan membuat pelanggan menyadari hal yang sama. Diet Pepsi adalah langkah positif menuju arah tersebut. Untuk peluang yang kedua itu ada diversifikasi, yaitu bisnis ke segmen pasar yang berbeda merupakan peluang besar. Mereka memiliki bakat, sumber daya, dan dukungan finansial untuk melakukan hal yang sama. Ini juga bisa dilakukan dengan akuisisi. Untuk peluang yang ketiga, itu ada CSR. Mereka dapat melakukan lebih banyak kegiatan CSR untuk mengatasi komentar negatif yang merusak citra merek organisasi dan menguntungkan masyarakat setempat. Dan peluang yang terakhir itu adalah R&D. Baru-baru ini PepsiCo keluar dengan pilihan minuman ringan yang lebih sehat. Untuk membuat 7up dengan menggunakan pengganti gula yang disebut stevia, ini bisa menjadi pengubah permainan. Lebih banyak penelitian semacam ini perlu dilakukan. Lebih fokus pada kategori minuman diet, mereka baru-baru ini merilis varian cola yang dimaniskan dengan stevia dan gula yang disebut Pepsi Next. Selanjutnya adalah threat atau ancaman dari PepsiCo sendiri itu. Yang pertama itu ada peluang. Di sini pesaing utama PepsiCo adalah Coca-Cola, makanan Kraft, Nestle, The Poppers, Snapple Group, dan Mondelez. Yang kedua itu ada dari faktor kesehatan. Itu faktor tidak sehat yang terkait dengan produknya dapat merugikan pelanggan yang sadar kesehatan dan mungkin kehilangan mereka. Hal ini terlihat jelas dari jatuhnya penjualan minuman ringan. Yang ketiga itu ancamannya adalah perlambatan ekonomi. Dengan reformasi baru-baru ini di negara tersebut, PepsiCo mungkin melihat penurunan penjualan karena krisis uang tunai dalam perekonomian. Faktor lain seperti resesi dan inflasi juga dapat mempengaruhi penjualan perusahaan. Dan yang terakhir itu ada dari ancamannya itu adalah norma pemerintah. Maksudnya itu norma yang berbeda dari negara yang berbeda mungkin terbukti sulit untuk ditangani dan dipatuhi juga. Bauran pemasaran Pepsi. Pepsi produk atau produk mix terdiri dari minuman ringan, minuman berenergi, cemilan beras, sereal, makanan ringan, lauk pauk, nutrisi olahraga, bilas sarapan, air botol. Banyak merek dan produk PepsiCo saat ini ditambahkan ke bauran produk melalui akuisisi. Misalnya produk makanan ringan ditambahkan setelah PepsiCo mengakuisisi Frito-Lay. Barang dagangan lainnya termasuk gelas dan dessert yang diproduksi oleh perusahaan lain dengan lisensi dari PepsiCo. Elemen bauran pemasaran ini terkait dengan strategi generik PepsiCo
dan strategi pertumbuhan intensif yang menyoroti ekspansi internasional. Selanjutnya, flash distribution in PepsiCo. Tempat-tempat PepsiCo untuk distribusi adalah sebagai berikut. Pengecer, merchandiser online. Sebagian besar produk PepsiCo tersedia di pengecer seperti supermarket, toko kelontong, dan toserba. Namun pelanggan dapat mengakses barang-barang berlisensi PepsiCo seperti gelas dan t-shirt melalui pengecer dan situs web mereka. Berdasarkan elemen bauran pemasaran ini, tempat PepsiCo untuk mendistribusikan produknya sebagian besar adalah pengecer non-online. Terima kasih. Selanjutnya adalah implementasi manajemen strategik pada PT PepsiCo. Yang pertama adalah iklan. Perusahaan ini terkenal karena menggunakan endorse selebriti untuk mempromosikan produknya di TV, radio, media cetak, dan media online. Perusahaan juga mengiklankan melalui tanda-tanda bisnis yang disponsori atau diberikan kepada toko dan perusahaan lain. Yang kedua, promosi. PepsiCo sesekali menerapkan promosi penjualan seperti penawaran paket atau diskon. Yang ketiga ada pemasaran langsung. Pemasaran langsung melalui perjanjian untuk menyediakan produk kepada organisasi dengan harga grosir. Terus yang keempat itu ada hubungan masyarakat. PepsiCo menggunakan hubungan publik melalui bantuan keuangan dan sponsorship seperti dalam mensponsori acara olahraga. Jadi kesimpulannya adalah PepsiCo merupakan perusahaan internasional yang bergerak di bidang produksi dan distribusi makanan dan minuman yang terkemuka di dunia dengan merek-merek terkenal seperti Pepsi Cola, Lay's, Quaker Oats, Tropicana, Gatorade, dan beberapa merek terkenal lainnya. Adapun beberapa faktor eksternal yang berpengaruh mulai dari faktor ekonomi, sosial politik, hukum, ilmu pengetahuan dan teknologi dan demografi, serta faktor internal yang berasal dari dalam antara lain bisa melalui karyawan atau pemegang saham. Terima kasih, sekian dari kelompok kami. Maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.